Santapan Harian Minggu 20 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-20. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami rindu akan firman-Mu ya Allah, dan di saat yang teduh ini, kami akan merenungkan dan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik pasal 20. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Yoab membawa keluar bala tentaranya. Lalu ia memusnahkan negeri Bani Amon. Kemudian ia maju dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Yoab memukul kalah Raba dan meruntuhkannya. Sesudah itu Daud mengambil mahkota dari kepala raja mereka. Beratnya ternyata setalenta emas, bertatahkan sebuah batu permata yang mahal, dan itu dikenakan pada kepala Daud. Juga diangkutnya banyak sekali jarahan dari kota itu. Penduduk kota itu diangkutnya dan dipaksanya bekerja dengan gergaji, penggerek besi, dan kapak. Demikianlah juga diperlakukan Daud segala kota Bani Amon. Sesudah itu pulanglah Daud dengan seluruh tentara ke Yerusalem. Sesudah itu timbullah pertempuran melawan orang Filistin di Geser. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sipai, seorang dari keturunan raksasa, dan mereka ditundukkan. Maka terjadilah lagi pertempuran melawan orang Filistin. Lalu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Orang-orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Sahabat Santapan Harian, hidup yang kita lalui penuh dengan perjuangan. Allah menganugerahkan berkat bukan supaya kita menjadi anak-anaknya yang terlena dengan situasi nyaman dan tak punya tujuan hidup. Justru kita ditantang oleh Allah untuk memiliki sesuatu yang dapat diperjuangkan dalam masa hidup kita yang singkat ini. Kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel di tanah perjanjian bukanlah kehidupan yang bebas tantangan. Negeri tersebut memang berlimpah susu dan madunya. Akan tetapi, di balik itu ada ancaman dari bangsa-bangsa lain yang harus senantiasa diwaspadai. Kisah pada hari ini menceritakan kemenangan Yoab, pemimpin pasukan Israel, yang berhasil mengalahkan Bani Amon dan kota Raba. Dari kemenangan itu, Daud memperoleh mahkota emas, bertahtakan batu permata yang mahal, jarahan yang berlimpah, dan penduduk Amon yang dijadikan budak. Pada masa itu sudah menjadi suatu kewajaran bagi pihak yang menang untuk mengambil apa yang mereka kehendaki. Pada pertempuran berikutnya, mereka melawan orang Filistin di Geser. Sibkai, orang Husa, memukul kalah Sipai dari keturunan raksasa. Elhanan bin Yair berhasil membunuh Lahmi, saudara Goliat. Yonatan, anak Simea, kakak Daud, dalam perang melawan Filistin di Gad, berhasil membunuh seorang keturunan raksasa.
Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh bangsa Israel. Hal itu adalah bagian dari perjuangan Daud dan bala tentaranya. Namun yang terlebih penting, hal itu dapat terjadi karena Allah menyertai perjuangan mereka dan menjanjikan kemenangan kepada Daud. Perjuangan itu membuahkan hasil yang memuaskan karena disertai dengan keterpusatan pada Allah yang menjadi sumber kehidupan dan perlindungan umat-Nya. Sudahkah perjuangan kita dalam mencapai prestasi dan kesuksesan diselaraskan dengan keterpusatan seluruh hidup kita kepada Allah? Ingatlah bahwa Allah berkenan untuk memberikan kemenangan bagi kita. Kini, apa yang perlu kita lakukan adalah tetap teguh berjuang sebagai umat milik-Nya dan senantiasa bergantung kepada-Nya. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, berikanlah kami kekuatan supaya kami bisa terus bergumul dan berjuang bersama-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.